Ya, mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salawat dan salam kita lantunkan kepada Nabi besar Habibana wa Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting Zoom meeting dan akan mengadakan pelatihan desain yang pada pagi hari ini. Langsung saja, sebelum kita buka acara pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz Alhamdulillah. Basmalah. Ayo, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, setelah pembukaan akan ada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kakanda Suryo. Pada Kakanda Suryo, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan juga nikmat bisa menuntut ilmu, sehingga kita sama-sama memiliki rasa niat itu untuk belajar. Salawat dan teriring salam tiada lupa dan tiada henti kita haturkan kepada kanjeng Nabi kita, kepada suri tauladan, Nabi besar, Nabi agung, Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang demi Islam, berjuang demi umat manusia. Semoga salawat kita tercurahkan kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan juga pada alim ulama. Izinkan saya selaku Ketua PC periode 2020, ini mungkin kegiatan terakhir kami, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa sepatah kata, beberapa kalimat, dan beberapa ungkapan terkait kegiatan ini, yang dimana kegiatan ini yang sudah saya sampaikan tadi, ini kegiatan terakhir baik dari kepengurusan periode 2020, dan juga merupakan janji kami untuk bisa mengadakan pelatihan desain walaupun dengan cara sederhana, walaupun juga dengan cara yang mungkin singkat ya, tapi semoga kegiatan ini bisa menjadi bekal gitu untuk anggota PC maupun umum, kawan-kawan yang ikut pada pagi hari ini. Jadi di zaman yang era digital, di zaman yang era modern, kita juga dituntut gitu untuk bisa memiliki kemampuan atau juga soft skill dari bidang misalnya IT ataupun desain. Nah, jadi bekal ini ataupun ilmu ini diharapkan mampu gitu bagi kawan-kawan sekalian untuk bisa diaplikasikan dalam kegiatan ataupun project kalian masing-masing. Suatu saat mungkin nanti ada yang ingin ngedit sertifikat, ngedit banner, atau ngedit terkait flyer. Nah, itu bisa. Nah, walaupun nanti ini fokusnya akan lebih ke arah pembuatan flyer ya, atau mungkin pembuatan pamflet. Nah, ini berfungsi nanti kalau untuk menjadi publikasi untuk Instagram, Facebook, WhatsApp. Nah, itulah kami menuntut kepada terutama pada kader. Jadi manfaatkan, kita kan ada beberapa media sosial, salah satunya kayak Instagram. Nah, Instagram mayoritas penduduk Indonesia
main Instagram, walaupun masih ada beberapa yang main Facebook. Nah, tapi sekarang anak-anak muda kekinian itu mayoritas main Instagram. Kita bisa masuk di situ untuk mempublikasikan, untuk mengeksplor kegiatan terkait komunitas maupun sejarah itu sendiri. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif dari saya maupun dari Kakanda Aldi untuk bisa memberikan ilmu walaupun memang tidak banyak, tapi setidaknya kalian paham gitu. Nah, terus juga kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang bisa dibilang pertama dalam penyampaian online, karena sebelumnya juga pernah ada tapi melalui tatap muka, karena berhubung zamannya sudah tidak mendukung lagi untuk tatap muka, kondisinya lagi kurang mendukung. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk bisa mengadakan melalui virtual online tersebut. Nah, jadi harapan kami ya dari hasil kegiatan ini kawan-kawan paham gitu. Walaupun emang dibilang sebenarnya aplikasi ataupun software itu banyak ya, seperti CorelDRAW, Photoshop, terus juga ada juga Adobe Illustrator, Adobe Effect, terus ada banyak lagi. Nah, ya mungkin itu yang di hack ya, karena kemampuan kami hanya bisa di bagian aplikasi melalui handphone, smartphone. Nah, dan juga aplikasi ini menurut kami yang paling sederhana, ya bisa gitu untuk kawan-kawan praktekkan secara langsung tanpa ada hambatan, karena kalau untuk praktek kayak CorelDRAW, Photoshop itu memakan waktu ya paling tidak seminggu itu kalau ingin bisa gitu, atau kalau ingin cepat dalam waktu 3 hari. Nah, itu juga menggunakan metode-metode yang bisa dibilang metode yang digunakan nanti atau diaplikasikan. Oleh karena itu, tolong nanti dipahami, tolong sama-sama nanti dipraktikkan, karena ini kedepannya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Mungkin itu kata sambutan dari saya. Ada sedikit terakhir quotes, menutuplah ilmu sampai ke negeri Cina, dan juga tolbul ilmi tidak memandang usia, tidak memandang gender, tapi niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan materi langsung yang akan disampaikan oleh Saudara Aldi. Pada Saudara Aldi, kami persilakan. Baiklah, terima kasih ya kepada moderator yang telah memimpin jalannya kegiatan rangkaian acara pada pagi hari ini. Dan juga saya berterima kasih juga kepada Ketua Komunitas Pecinta Sejarah periode 2019-2020, Kakanda Suryo Arif Wibowo. Sebelumnya terima kasih yang telah memberikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah ya semuanya, kawan-kawan sekalian. Ini kita masih bisa diberikan kesempatan kesehatan agar kita bisa diberikan nikmat hidup untuk bisa berkesempatan untuk belajar bersama ya dalam rangkaian acara pembelajaran desain grafis menggunakan aplikasi Pixellab di HP Android ya. Sebelumnya di sini kakak ingin menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini yang menggunakan aplikasi Pixellab. Di sini kakak sudah menyiapkan modul awal pembelajaran dulu deh. Nah,
Sebelumnya di sini kakak sudah menyiapkan ya modul pembelajaran menggunakan aplikasi Pixel Lab untuk pemula. Di sini kita bisa lihat dalam penjelasan aplikasi Pixel Lab. Di sini Pixel Lab merupakan sebuah aplikasi edit foto deh. Edit foto sederhana yang berfokus untuk mengkombinasikan foto maupun teks dalam suatu editing. Dan juga Pixel Lab ini terdiri dari beberapa bagian tools deh. Penampilan aplikasinya seperti ini. Bisa kalian baca, lihat ya. Di slide ketiga juga nih fungsi menu yang ada di Pixel Lab di sini kan ada teks, current date, sticker, save from gallery, dan draw. Nah, di sini kalian bisa baca juga deh mengenai teks, stiker, save from, draw fungsinya apa semua. Sebelum kita terjun langsung menggunakan aplikasinya, kita baca-baca terlebih dahulu mengenai modul agar kalian bisa memahami sedikit demi sedikit. Nah, yang slide kelima juga ini. Slide ke-6-nya fungsi menu bawahnya. Ada edit, delete, copy, to front, to back, position, relative position, size. Ada padding, color, texture, opacity, rotase, mask, font, dan style. Ada juga curve, background, light spacing, line spacing, stroke, shadow, inner shadow. Dan juga ada emboss perspektif, 3D rotasi. Nah, 3D text juga ada, 3D shadow, reflection. Nah, ini penutupnya bisa kita lihat juga tampilan-tampilan yang ada pada menu aplikasi Pixel Lab itu juga. Bella nanti bisa kakak share juga ya mengenai modul Pixel Lab ini agar kalian juga bisa dipelajari kembali dan dipahami juga mengenai modulnya. Sebelum itu, kita langsung saja praktek pembelajarannya. Nah, di sini kan tampilan awalnya kan kita seperti ini kan. Tampilan awalnya kita memilih default. Semisalnya nih kita mau membuat pelatihan Pixel Lab yang seperti kakak buat ini ya, pamfletnya mengenai pelatihan Pixel Lab ini ya. Nah, di sini kita pertama kali menggunakan sebelumnya kakak jelaskan kembali ya. Nah, di sini ada tools-toolsnya deh. Tools-tools yang fungsi-fungsi yang ada pada Pixel Lab ini. Di sini ada copy, to front, to back, position, relative position, size, padding, warna, tekstur, opacity, rotase, mask, font, style, curve, background, light spacing, line spacing, stroke, shadow, inner shadow, perspektif, dan sampai reflection. Nah, di sini juga ada kan stiker, import, draw, shapes, bezier, dan arrow. Nah, di sini juga ada yang di bagian slide bawah keempat ini ada color, transparan, image, size, image from gallery, dan from kamera. Nah, rotasi finish juga bisa kalian lihat juga. Nah, ini saya kan sebelumnya sudah dijelasi kan mengenai modul yang kakak jelasi tadi. Baiklah, kita langsung saja praktek untuk pembuatan poster yang pamflet yang seperti kakak buat tadi ya, yang mengenai pelatihan desain grafis. Sebelumnya tampilan awal kan memang seperti ini kan, langsung kita mengklik default, terus kita hapus tampilannya sudah tampil bertuliskan new text ini. Nah, kita hapus terlebih dahulu ininya, new text-nya. Terus bentar ya. Bentar.
ada masalah juga. Pinjam HP bentar, aku contohnya. Ya, mas aku bingung lah jelaskan kalau contohnya. Nah, baiklah, maaf ya, agak ada kendala dikit tadi. Langsung saja ya. Pertama-tama kita menambah warna terlebih dahulu deh, yang ada di background layar ini. Bisa kita menyesuaikan ingin warna apa terlebih dahulu. Pertama kali kita kalau mau menambah langsung warna terhadap background yang ada di layar Pixel Lab ini, bisa kita langsung menambah di color seperti ini warnanya. Bisa kita memilih warna merah, warna hitam, putih, nah warna biru juga. Nah, menyesuaikan apa yang warna yang kalian inginkan, ingin ditampilkan di background terhadap pamflet yang ingin kalian buat. Nah, di gradient ini ada pilihan juga warna-warnanya langsung dari bawaan. Bisa juga warna yang ketiga kayak gini. Nah, bisa kalian lihat ya warna-warnanya. Nah, kita menggunakan warna ini saja ya, seperti yang kakak buat semalam mengenai pamflet. Kita menggunakan warna biru kayak gini ya. Klik tanda checklist. Nah, ataupun juga kalau misalkan kalian mau memberi warna langsung, tidak harus dari color seperti ini, kalian juga bisa dari object shapes. Nah, bisa kalian tambah kan. Ingin misalkan kalian warna hijau juga misalnya. Misalkan warna hijau ya. Nah, tinggal kalian atur posisinya di sini. Ingin kalian misalkan mau menglebarkan posisi objek tersebut seperti kotak yang ada di background ini ya. Nah, kalian bisa atur lebar jaraknya sesuai yang background di kotak ini. Tinggal klik OK. Sudah jadi kan seperti langsung kotak-kotak ini. Tapi lebih mudahnya ya seperti kita langsung milih di color ini. Tidak usah lagi pakai yang kotak ini. Nah, mungkin langsung saja selanjutnya yaitu kita pemberian nama teks dulu. Nah, di sini kalian klik dulu ya. Bisa di sini langsung untuk pemberian nama teksnya. Bisa juga dari sini juga. Nah, tinggal sesuai dengan kalian ingin mau gunakan posisinya di mana. Kita menggunakan di sini saja yang tadi ya. Nah, ini sudah kita klik untuk pemberian nama teksnya. Tinggal kita atur. Tulis pelatihan. Nah, pelatihan ya. Nah, di sini kalian kalau sudah menulis pelatihan, kalian diarahkan di bagian yang slide yang A ini kan. Nah, di sini ada beberapa tools untuk pemberian teks ini ya. Nah, ini kalian ingin misalkan mengubah bentuk font ya. Nah, bentuk font ini kalian ingin selera yang mana menggunakan fontnya ini. Misalkan yang marun bold, regular blogger bond, sesuai dengan selera kalian ya, sesuai yang ada di font di HP Pixel Lab ini.
Kalau kakak semalam menggunakan yang ini, menggunakan kakak menggunakan Grand Hotel regular. Nah, tinggal kalian atur size-nya mau ukuran berapa. Nah, misalkan ini 60, 70. Nah, tinggal kalian ingin warnai warna apa. Nah, di sini bisa warna hitam, warna putih, merah, pink, dan yang lainnya. Nah, di sini kalau semalam kakak menggunakan warna gradient ini ya. Nah, yang ini kakak gunakan. Dan juga selanjutnya itu kakak menambahkan lagi warna di stroke. Nah, masuknya warna di stroke ini untuk menambah luar terhadap tulisan yang ada kita tulis di teks ini, Dek. Nah, kita bisa tambah, enable dulu, dihidupkan dulu. Nah, bisa kalian pilih ingin warna apa. Kan tampilannya kan sebelum kita enable kan itu tidak ada menambahkan warna terhadap luar tulisan itu kan. Jadi kita enablekan dulu, dihidupkan agar kita menambah suatu warna terhadap yang ada di teks ini. Nah, kita tambah, kita sesuaikan mau warna apa, mau menggunakan warna apa untuk di teks ini, di stroke ini, di objek stroke ini. Nah, bisa kita warna selera kita lah, pengen warna biru ini, hitam, kuning, pink, oranye, putih, hitam. Nah, kalau kakak semalam menggunakan warna hitam agar lebih mempercantik, menyesuaikan background layar kita juga kan. Nah, bisa kita atur juga deh ketebalan yang di luarnya nih, yang di stroke terhadap stroke ini. Bisa kita atur di sini di bawahnya di stroke width ini bisa atur misalkan mau 10, 11 sampai tebal juga pun bisa nih. Tapi kan kalau terlalu tebal juga kan tidak bagus juga, jelek hasilnya kalau untuk desain. Nah, kita menggunakan 10 aja 8 aja ya. Nah, biar lebih bagus. Nah, oke kan sudah kan. Nah, di sini juga ada fungsi style. Nah, di style ini kalau misalkan kalau di Word, kalau misalnya Microsoft Word, misalkan kita mau nulis apa segala macam kan ada kan, misalkan untuk mengkasih garis bawah, ini fungsinya underline, italic, untuk memiringkan suatu teks, dan juga mempertebal juga bold ada di sini. Nah, di sini bisa kalian menyesuaikan sesuai dengan apa yang ingin kalian kreasikan dalam suatu teks desain kalian. Nah, di sini bisa kalian kasih underline atau italic atau bold. Kalau mau menormalkan lagi bisa di samping underline ini. Nah, kembali ke normal kan. Kalau kakak semalam desainnya itu kakak hanya menggunakan italic saja, memiringkan saja agar bisa kelihatan kreasinya. Nah, bisa kalian besar sedikit. Jangan terbesar juga ya. Nah, 75 aja. Nah, terus penambahan lagi di teks kembali deh. Nah, bisa kita tambah lagi kalimatnya yaitu desain grafis dan mudah menggunakan pixel lab. Nah, tinggal kalian tambah lagi deh. Misalkan fontnya. Kita menggunakan font Amaran regular aja. Menggunakan aja. Nah,
Bisa ditambah warna. Kita menyesuaikan yang pamflet semalam ya, kita belajar ya. Nah, kita menggunakan warna putih saja. Tinggal ditambah sini di stroke-nya, kita menggunakan warna hitam saja. Boleh sekreasi mungkin kalian ingin menggunakan warna apa ya. Kalau di pamfletnya semuanya contoh kita belajar ya. Nah, bisa kalian tambah, mempertebal ininya lebih bagus kan. Kita menambah 5 saja stroke white-nya. Kita kecilkan size-nya. Nah, kita sesuaikan. Nah, ya kakak jelaskan kembali ya. Ada lagi juga ini fungsinya. Fungsi kurva. Nah, kurva ini fungsinya untuk memiringkan suatu objek lah, misalkan kayak bentuk-bentuk apa lah, misalkan kayak gini nih. Nah, ini juga menampilkan objek bagus guys. Misalkan dalam satu desain tuh ada kan, misalkan pamflet memiringkan kayak gini kan. Nah, ini juga bisa dikreasikan mungkin kalian untuk bisa suatu objek desain kalian juga. Ini bisa sekreasi mungkin kalian menggunakannya. Nah, bisa kalian bentuk kayak seperti ini sampai 25, 40, 50. Tapi menyesuaikan juga kalau misalkan saran kakak untuk desain itu biar lebih bagus kan. Kalau kakak tidak menggunakan ini untuk desain pamflet, jarang kakak gunakan ini. Nah, kita silangkan saja. Dan juga ada fungsi tab background. Nah, background ini untuk menambahkan background terhadap tulisan ya. Nah, bisa kalian misalkan warna merah, hitam, putih, nah, merah yang warna ini, warna pink, dan warna lainnya. Nah, sekreasi kalian mungkin. Nah, bisa kalian juga menggunakan, bisa kalian atur juga, misalkan ini left padding, right padding, top padding, bottom padding, dan radiusnya. Nah, bisa kalian misalkan kalau left-nya ini kan ke kiri kan, menambahkan tebalnya dalam suatu background ini. Nah, dia kan ke kiri kan. Kalau right padding ini ke kanan. Nah, kalau top padding ini ke atas ya. Dan yang ini ke bawah. Nah, bisa kalian atur sesuai mungkin. Nah, ini radius ini mengerucutkan lah ini. Nah, seperti ini ya. Nah, bentuknya biar lebih mempercantik. Nah, tetapi kita pamflet semalam kakak tidak menggunakan ini. Nah, ini juga alike biar kalian tahu satu objeknya. Ini untuk mempertengahkan suatu objek kalimat, bisa ke kanan dan juga ke kiri. Fungsinya seperti sama kayak kita menulis di Word ya. Nah, seperti itulah caranya. Nah, justify juga. Nah, ini spacing ini memperlebar. Nah, memperlebar tulisan teks. Dan juga line spacing ke bawah ini. Nah, bisa kalian gunakan kreasi mungkin. Nah, tadi kan cross stroke kan sudah dijelasi tadi kan. Nah, kita selanjutnya itu shadow. Nah, di sini fungsi shadow ini untuk memberikan suatu bayangan terhadap teks ini deh. Nah, misalnya kalian menggunakan, di sini kan tulisannya kan desain grafis dengan mudah menggunakan pixel lab. Nah, kalian bisa memberikan bayangan deh. Menggunakan bayangan ini setelah kalian kreasi mungkin misalkan warnanya warna putih, warna merah, bayangan-bayangan terhadap teks itu, warna pink, hitam, biru, dan lainnya. Tapi kalau untuk desain itu jarang menggunakan warna selain warna hitam. Karena tidak bagus tampilannya dalam satu objek, dalam suatu pamflet itu ketika memberikan warna-warna yang tidak sesuai dengan apa background-nya untuk desain ini. Nah, kita menggunakan warna hitam saja deh. Bisa kalian mempertebal juga di sini. Bisa mempertebal di radius ini. Nah, kalau radiusnya sampai
350 tebal ya kan, kelihatan bayangannya ada bayangan-bayangan terhadap teks ini. Nah, kita kurangi saja, jangan terlalu tebal bayangannya, biar tampilannya seperti bagus dan juga keren. Nah, 50 kita menggunakan 10 saja ya. Nah, ini bisa kita enable ke juga. Nah, ini yang di bawah ini fungsinya untuk menggeserkan suatu bayangan tersebut. Nah, offset X ini ke kanan ya bayangannya. Offset Y ke bawah bayangannya. Nah, kalau kita enable-kan ya hidup mempertebal ya. Nah, maka dari itu kita tidak usah menggunakan itu. Tapi kalau kalian ingin menggunakan itu boleh, sekreasi kalian mungkin juga untuk mendesainnya. Nah, kita menggunakan seperti ini saja ya 10. Oke, sudah. Nah, ada lagi fungsi inner shadow. Nah, ini inner shadow ini memberikan suatu bayangan terhadap dalamnya teks yang ada di desain ini. Seperti kalian bisa lihat juga kan di sini kan. Nah, bisa kalian lihat, bisa memberikan warna hitam, putih, biru. Nah, ini kan berubah dia kan. Tapi tampilannya tetap ada warna-warna putih. Putih tulisan awal yang kita berikan warna putih kan. Tapi kita di inner shadow ini memberikan suatu bayangan saja dalamnya suatu teks yang ada di desain ini. Nah, bisa kalian warnakan biru, hijau, nah, kuning juga. Nah, lebih cantik ya kan, keren. Nah, tapi kakak tidak menggunakan ini untuk kita membuat ininya pamflet seperti contoh yang kakak buat tadi. Boleh kalian juga membuat, bisa kalian kreasikan mungkin juga untuk menambahkan atau menggunakan yang inner shadow ini. Silang saja. Nah, emboss ini fungsinya untuk menerangkan dalam suatu teks ini, jadi kelihatannya asli terang dalam satu objek ini. Jadi seperti gambar HD lah ya, gambar-gambar yang original sekali dalam suatu teks ini. Jadi kelihatannya keren kan ininya nih. Nah, bisa kalian bentuknya mau kasih mungkin dikasih cahayanya mau sampai 168, 60. Dia kalau sampai mengikuti arah dari cahaya yang objek ini deh. Kalau ke kanan dia tampilannya dia kelihatan ada cahaya-cahaya di tulisan itu, arah cahayanya yang ada tulisan kalimat ini di teks ini. Kalau kita ke kiri dia akan mengikuti kan. Nah, penting kalian sudah tahu, udah jelas. Dan ini intensity-nya juga. Nah, ini memperterangkan lagi. Harness juga. Nah, kita tidak usah menggunakan ini. Perspektif. Nah, perspektif ini fungsinya untuk memberikan kreasi pada kalimat teks ini deh. Bisa kalian dilebar ke seperti ini. Nah, bisa kalian seperti ini. Dikreasi mungkin. Nah, seperti tampilan kayak dimensi apa yang bagus nih. Nah, seperti ini ada ya. Nah, bentuknya seperti ini, penggunaan yang ini tadi seperti itu ya, perspektif. Nah, 3D rotasi. 3D rotasi ini bisa kalian seperti ini penggunaannya. Nah, kalau yang x-axis ini ya, kalau yang y-axis ini bisa miringkan seperti ini. Nah, keren kan jadinya kan? Nah, kita tidak bisa menggunakan ini. Nah, 3D text juga. Nah, 3D text ini memberikan suatu bayangan luar lagi, tapi seperti kayak
dimensi itu lah deh di luar itu. Ini jadi kan kelihatan kan, kita lebih besarkan kembali. Nah di sini kan kita bisa lihat di ujung-ujung ininya. Kalau kita lebarkan seperti ini kan ada yang hitam-hitam ujung kan. Nah kelihatan keren kan, mempertebalkan kan suatu teks itu. Nah darken juga. Nah seperti itulah deh ya fungsinya. Baik, langsung saja ke 3D Shadow. Nah, 3D Shadow ini fungsinya untuk memberikan bayangan di bawah teks itu, deh. Nah, bisa kalian memberikan warna apapun yang kalian inginkan. Nah, bisa menggunakan warna hitam. Nah, seperti ini kan ada bayang-bayangan bawah nih kan. Tuh. Untuk mempercantik dalam suatu teks itu, deh. Kita tidak usah menggunakan ini. Nah, ini ada reflection juga, biar kalian tahu salah satu objeknya ya, penggunaan objek terhadap untuk tulisan teks ini. Nah, reflection ini gunanya untuk memberikan satu pantulan bayangan juga, deh. Bisa kalian lihat juga di sini kan. Nah, itu cahaya-cahaya pantulan itu. Jadi tampilannya bagus ya. Bisa diatur juga kalian. Misalkan kamu mau min 60 dia mendekati dalam suatu teks ini. Nah, 9, nah bisa kalian atur. Tapi kalau bisa kita menggunakan standar saja biar lebih bagus dalam suatu objek kalimat ini biar lebih tampilannya keren. Nah, bisa. Kayak gini kan hasilnya kan. Tuh. Kita tidak usah menggunakan ini. Oke, jadi jadi sudah tahu semua ya menggunakan ini juga penggunaan. Oh ya, bisa kayak ini. Opacity. Opacity ini fungsinya untuk mengurangi bayangan transparan, deh. Jadi bisa kalian kurangi ya. Nah, bisa menghilangkan dalam suatu transparan tulisan ini. Misalnya contoh ya nanti ya. Nanti saja kita jelas ini contoh menggunakan gambar misalnya ya. Ambil objek gambar terlebih dahulu. Nah, misalnya gambar ini ya, kita gunakan. Nah, misalnya ini kita gunakan. Nah, kita kasih opacity-nya. Nah, ini kan mentransparankan suatu objek gambar. Nah, mentransparankan suatu objek gambar. Nah, kita seimbangkan 30 saja. Nah, dan juga bagaimana kita menampilkan suatu tulisan yang seperti pelatihan di sini. Kita klik objek desain grafis ini dulu terlebih dahulu. Terus kita to front terlebih dahulu. Fungsinya untuk menaikkan suatu objek terhadap apa yang ditimpakan dan suatu objek yang selanjutnya tadi. Seperti yang gambar di kakak transparankan tadi. Pelatihan juga ini. Nah, jadi kan dia naik kan ke atas kan. Nah, tapi nanti saja kita gunakan yang gambar ini sebagai contoh saja biar kalian tahu. Kalau sudah dibuat ini, nah ya fungsinya posisian. Nah, posisi ini bisa kalian atur. Ibaratkan ngatur untuk pindah kiri kanannya segala macam. Nah, kalau kalian bisa atur juga di move by ininya. Misalkan kalau kalian mau full ya, biar lebih cepat bergesernya. Nah, dia juga kita mau mengatur kiri, kanan, atas, bawahnya cepat juga dia. Tuh. Dan kalau misalkan kalian memperkecilkan seperti 3 ya, nah ini lambat ya, lama. Sesuai juga kalian yang kreasikan mungkin untuk mendesainnya lah deh. Nah,
kalau relative position ini mempercepat yang atas ini juga ke bawah, paling atas kanan. Nah, dia langsung melangkahnya cepat deh, melangkah untuk menggeserkan foto objek itu. Nah, biar kalian tahu juga kan fungsinya, fungsi dari tools itu. Bisa kalian copy juga kan, misalkan mau ngopi gambar lain tadi. Nah, baiklah, mungkin langsung saja ya. Kita langsung ke tahap selanjutnya. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan dulu. Nah, tinggal kita kasih kalimat kembali. Bukan. Kita tambah gambar terlebih dahulu deh. Kasih gambar terlebih dahulu. Nah, kita kasih gambar. Mohon maaf ya, pakai gambar kakak nih. Ini sebagai contoh saja. Nah, seperti gini ya. Nah, ini fungsinya kalian bisa atur mau ukurannya seperti apa. Misalkan kalau kita ulang lagi ya. From galeri. Ya, betul. Nah, bisa kalian atur mau ukuran 16:9, tinggal kalian atur seperti ini. 4:3, 3:2, dan seterusnya. Nah, kalau mau ingin kita menyesuaikan pamflet yang kakak buat semalam, kita menggunakan lingkaran seperti ini saja. Tinggal kita atur posisinya yang rapi. Nah, seperti ini kan. Ambil. Oke. Kalau sudah oke, klik, diperkecilkan lagi. Menyesuaikan pamflet juga. Nah, kita atur lagi jaraknya. Nah, tinggal kita kasih opacity lagi ya. Nah, untuk mau menambahkan yang seperti contoh pamflet ini, yang warna oranye-oranye ini, tinggal kalian menambahkan di stroke saja terhadap gambar yang sudah kalian masukkan. Nah, di stroke ini deh ya. Nah, tinggal kalian memasukkan warna apa saja sesuai kreasi kalian. Warna putih, warna ini. Nah, kita menggunakan warna oranye sesuai yang ini ya. Menggunakan warna oranye saja. Nah, tinggal kalian mempertebalkan saja di sini di stroke weight-nya. Mau ukuran berapa? Kita menggunakan 5 saja. Nah, jadi ke warna oranye kan? Nah, tinggal kalian boleh kalian langsung copy, tambahkan kalimat lagi di sini. Di teks untuk penambahan yang tulisan bersamanya. Sini. Nah. Oh iya, bentar salah. Kita copy ini saja ya. Nah, kalian ubah kalimatnya bersama. Tinggal kalian atur. Kita menyesuaikan tulisannya di atas tadi. Nah, di sini yang bersamanya tidak usah gunakan bayangan. Sekreasi kalian mungkin ingin menggunakan bayangan atau tidak ya. Nah,
yang kalian atur. Nah, terus selanjutnya, nah kita buat teks baru. Aldi Hidayat Pratama. Nah, tinggal kalian beri font sesuai kalian inginkan. Boleh kalian menggunakan font ini. Nah, kita menggunakan font seperti semalam saja ya. Kita gunakan font Aldi Hidayat. Nah, kita gunakan yang broken 15 ini ya. Nah, kita atur lagi, kita perbesar aja hurufnya. Nah, kita atur di sini posisinya. Kita perkecilkan sedikit size-nya. Nah, tinggal kita kasih warna. Kita kasih warna kuning. Nah, warna kuning dikasih stroke lagi. Nah, jadi kan kita gunakan warna hitam saja biar lebih bagus. Nah, jadi kan tinggal kita atur lagi jaraknya jangan terlalu jauh. Nah, terus tambah lagi sini kalimatnya. Kita copy saja. Bisa kalian lihat juga kan contoh pamfletnya sama kakak buat tadi biar kalian lihat juga. Di sini list ketua tim desain grafis misalnya periode 2019 2020. Nah, kita atur dilebarkan lagi. Nah, kita atur ukurannya, size-nya jangan terlalu besar. Nah, itu 25 saja gunakan. Kita menyesuaikan jaraknya. Nah, ini sedikit biar rapi. Nah, jadi kan. Kita tambah dikit di sini. Di shadow, di stroke-nya. Nah, biar agak kelihatan hitam-hitamnya itu. Terus kemudian kita buat lagi teks baru, tulis di sini Kamis 7 Januari 2021 pukul 08 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, sudah kalian buat, tinggal kalian kasih warna. Kalau warna semalam tadi kan warna ini ya. Nah, warna dalam fontnya itu hitam, luar fontnya itu orange. Jadi tambah sini hitam, di stroke ininya warna oranye. Nah, oke, klik. Nah, untuk bisa menampilkan sama seperti ini, kita tebalkan saja sininya, tambahkan style, bold. Nah, kelihatan kan sama kan? Ini dengan yang ini. Nah, kita atur size-nya. Kita gunakan ukuran 28, 27. Nah,
Sudah kita atur. Ini kecil, adik agak kecilkan sedikit ya. 30. 40 tambah sini. Kita rapikan lagi jarak-jaraknya biar rapi. Sini kita atur lagi. Nah, ditambah lagi, kita copy saja yang ini. Nah, seperti yang tulisan via Zoom meeting ini ya. Nah, kita edit, ganti namanya via Zoom meeting. Nah, kita perkecilkan sedikit size-nya, kita menyesuaikan 24. Kita rapikan. Nah, tinggal kita tambahkan yang logo Zoom meeting itu ya. From gallery, buka from gallery. Nah, sebelumnya kalian kalau mau mengedit siapkan terlebih dahulu deh objek-objek yang kalian ingin desain. Kak jelaskan kembali ya. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan semua objek-objek yang ingin kakak desain terlebih dahulu. Nah, di sini ada logo ini. Misalkan logo ini deh. Nah, logo yang komunitas PC ini. Terus juga logo yang Pixel Lab ini, nah yang pertama kita menggunakan ini. Dan yang lain sebagainya tadi ya. Intinya kalian mempersiapkan terlebih dahulu objek-objek ingin kalian gunakan terhadap pembuat desain itu ya. Nah, seperti ini. Kakak sudah menyiapkan 6 objek untuk penambah dalam suatu desain yang kita buatkan. Nah, di sini kita tambahkan ya. Tambahkan. Oh ya, sebelumnya kita bawa dulu warnanya. Tidak sesuai dengan warna yang tadi. Terhadap yang kakak buat ini. Kita ubah dulu warnanya. Biar sama. Nah. Nah, ini ya. Nah. Terus di sini kita sudah menambahkan ya objek gambar ataupun logo dari Zoom ya, Zoom meeting. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau menambahkan bayangan kayak gini, seperti yang di Zoom meeting seperti contoh ini, kita terlebih dahulu klik yang objek logo itu, terus tambah seperti tadi kakak jelaskan, seperti tambahkan shadow untuk bayangan luarnya. Klik, nah terus tinggal kalian ingin sekreasi kalian mungkin untuk mau menambahkan warna-warna apa dalam suatu bayangan terhadap objek di logo tersebut. Nah, kita menggunakan warna hitam ya. Nah, sesuai aturan kalian ingin mau mempertebalkan cap kayak mana bayangannya. Boleh 10, boleh berapa. Kita menggunakan 10 saja. Ini kita menggunakan 12 saja. Nah, kita kecil terus kita atur posisinya. Position. Nah, paskan kita kecil lagi. Nah,
Diatur lagi jaraknya. Nah, sudah jadi kan seperti ini kan? Tuh. Terus tinggal kita kasih objek lagi di sini, from gallery tadi. Kita tambahkan objek yang di bawah Zoom meeting ini. Yang ini, komunitas pecinta sejarah pelopor sejarah. Nah, sebelumnya sudah kakak kasih tahu juga dan jelaskan tadi. Sebelumnya kita siapkan dulu objek-objek terlebih dahulu yang ingin kalian buat atau desainkan seperti pamflet kan. Nah, kakak sudah siapkan ya mengenai kalimat tulisan yang komunitas pecinta sejarah ini. Nah, kita tinggal masukkan, terus klik checklist. Nah, ini dapat kan, sudah kan? Yang tulisan komunitas pecinta sejarah dan pelopor sejarah. Tinggal kalian atur jaraknya. Kita lebarkan terlebih dahulu. Zoomkan. Terus, oh ya, kita geser sedikit. Oh, bentar, kita crop lagi ya. Ini terlalu besar nih. Oh ya, sebelumnya kita nggak usah menggunakan ini saja. Kita buat langsung saja ya. Buat baru saja. Ini kurang terang objeknya ini. Kita buat baru saja. Sebelumnya kita ambil dulu objek logo Instagram ya. Nah, kita klik OK. Kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, diatur posisinya agar lebih cepat. Nah, sudah kan? Terus tinggal ditambah kalimatnya. Teks baru, tulis komunitas pecinta sejarah. Nah, tinggal kalian warnakan lagi, ditambahkan warna lagi. Sekreasi kalian mungkin, seingin kalian mungkin menambahkan warna terhadap teks objek tersebut. Kita menggunakan warna putih saja. Di stroke ini kita tambahkan warna hitam seperti contoh pamflet ini ya. Nah, tambah dikit 5. Kita ganti fontnya menggunakan yang amaran reguler. Bukan yang oh ya, amaran reguler ini ya. Nah, sekreasi kalian mungkin pokoknya untuk menggunakan fontnya. Seingin kalian mungkin mau menggunakan font yang mana. Kita atur lagi size-nya. Kita gunakan 28 coba ya. Biar menyesuaikan dengan logo Instagram juga, jangan terlalu besar. Nah, 25. Nah, oke. Terus bawah dikit, oke. Sip. Atur lagi ya. Nah. Terus tambah lagi yang logo Facebook-nya.
galeri, terus eraser lagi buka, objek yang sudah kita siapkan tadi, Facebook. Nah, tinggal kita perkecilkan lagi. Nah, dipercepat lagi, tambah lagi jaraknya. Kecilkan lagi. Menyesuaikan dengan yang logo Instagramnya juga. Nah, pas kan? Kita atur lagi jaraknya. Terus kecilkan lagi biar agak lambat. Geser objeknya. Sudah, tinggal ini kita tambah lagi kalimat yang di pelopor sejarah UIN Ada Fata ini. Kita kopas saja di sini. Nah, tinggal ubah kalimatnya saja. Pelopor sejarah UIN Raden Fata. Nah, kita atur dulu, menyesuaikan yang ini. Kecilkan lagi. Nah, sudah ya. Tinggal kita gesek-gesek saja biar rapi. Di sini kita bisa pilih juga kan sih langsung sekalian. Kita atur gesek-gesek biar rapi, biar muat tulisan pelopor sejarahnya nih. Nah. Geser lagi nih. Kita besar kalau kalimatnya. Kita perkecilkan saja ya size-nya biar muat untuk di bawah pamflet ini. Kita gunakan 23 saja size-nya. Oh ya, 22 ya. 21. Nah, yang kita atur lagi. Nah,
Baiklah kawan-kawan semuanya, jadi ada kendala teknis sebentar, ada kendala teknis sedikit, jadi mengenai editannya, mungkin kita tunggu kembali HP Kaldi karena lagi ada problem, agak sedikit ngelekan, jadi ditunggu bentar ya. Udah join nih. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf ya kawan-kawan kalian, tadi HP kakak sedikit error, jadinya tadi mati sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut lagi yang tadi. Nah, kita atur lagi jaraknya. Di tulisan pelopor ini. Nah, tekan lagi. Bentar ya. Lanjut lagi. Kita atur lagi ya jaraknya. Di tulisan pelopor sejarah tadi. Terus kita atur jaraknya. Oke, siap. Oh, kurang dikit lagi. Udah pas ya. Nah, bagaimana cara untuk bisa menyatu gambar ya, objek-objek yang seperti logo IG ini, yang tulisan kalimat komunitas pecinta sejarah, logo Facebook, logo sejarah. Nah, biar dia menyatu jadi satu objek. Jadi kan di sini kan dia kan belum bisa jadi satu objek kan, masih jadi apa mas itu? Kan di sini kan kayak seperti tulisan proper sejarah kan masih proper sejarah Facebook ini, ini sama ini kan masih satu-satu objek kan, tidak bisa tidak menyatu dalam saat tidak menyatu ketika dijadikan satu jadi objek. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menyatukan seperti tulisan komunitas pelopor ini dan juga logo Facebook dan IG, caranya biar bisa menjadi satu ya. Caranya kita pertama kali kita buka di sini dulu ya. Pertama kali di sini ya. Nah, terus kemudian kita klik ini. Klik ini, pilih ya tulisan pelopor sejarah, Facebook, komunitas, dan kita klik yang ini. Nah, perhatikan ya, klik yang ini. Nah, fungsinya untuk menyatukan keempat objek ini menjadi satu objek. Nah, kalau sudah, kita oke. Nah, jadi satu kan? Tuh, tinggal kalian geser-geser. Nah, jadi satu objek kan? Jadi ibaratkan biar tidak berantakan, biar bisa menyatu jadi satu objek. Nah, seperti halnya yang kakak buat ini. Seperti objeknya selanjutnya. Yang seperti objek yang kakak buat. Nah, seperti objek yang kakak buat ini ya. Nah, ini kan sudah jadi satu kan, tapi ini hasilnya jelek. Nah, bisa kita edit lagi lah, kita buat lagi sendiri. Nah, kalau sudah jadi satu, jadi enak kan tampilannya kan bisa digeser kemana-mana, bisa jadi satu dia. Nah, sudah paham ya? Nah, terus juga bagaimana caranya agar objek itu
misalkan kita sentuh ya, seperti ini nih, kita sentuh nih. Nah, tidak tergeser-geser. Misalkan ini kan kalau kita sentuh kan, kita geser-geser masih bisa digeser kan. Nah, bagaimana caranya kalau kita sentuh biar tidak tergeser ataupun tetap di tempat itulah kita ngedesainnya. Caranya kita klik ini lagi. Terus kita cari objek yang tulisannya kalimatnya desain grafis. Nah, desain grafis ini ya. Kita klik tanda kunci. Nah, kalau sudah kita klik tanda kunci, otomatis yang kita klik desain grafis ini tidak bisa kita sentuh. Nah, kalau kita klik pelatihan ini kan bisa sentuh kan? Tuh. Tuh, kalau yang objek ini ada bisa. Kayaknya nah. Icon desain. Nah, tidak bisa kan? Tapi kalau kita mau misalkan masih di sini yang tanda kunci, kita mau menggeser walaupun kita sentuh tidak bisa, tetapi kalau kita menggunakan tools sini bisa masih menggesernya. Kalau kita geser secara menyentuhnya langsung tidak bisa. Nah, itulah fungsinya mengunci objek ini agar tidak kemana-mana atau maupun tidak tergeser kemana-mana ya. Nah, selanjutnya yaitu kita langkah selanjutnya ya. Tinggal kita atur lagi jaraknya biar rapi. Di sini sudah kita atur ya. Nah. Oh ya, sebelumnya ini dulu. Kita mundur lagi ya. Nah, sebelumnya kita terlalu geser nih. Nah, kita kunci aja terlebih dahulu nih, keempat. Terus, langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan logo Pixel Lab dengan PC. Tinggal tambah saja di sini logo Pixel Lab-nya. Nah, jadi kan logo Pixel Lab-nya kan. Tinggal kalian atur penyesuaiannya. Oh ya, kita ubah dulu yang ini, nggak menyesuaikan fontnya. Kita ubah dulu. Nah, kita menggunakan yang Grand Hotel regular ya. Nah. Oh, salah. Kita cari sesuai yang sama dengan pamflet. Nah, kita gunakan ini aja ya. Nah, sudah kan? Sudah sesuai. Kita atur lagi jaraknya. Nah, terus kita atur yang logo Pixel Lab tadi. Ukurannya. Menyesuaikan saya. Nah, oke. Kalau sudah oke.
tinggal dikasih bayangan. Nah, bayangannya ya. Tuh, seperti asli kan. Terus ditambah lagi logo PC. Logo PC. Dengan nambah logo PC, diperkecilkan sesuai dengan menyesuaikan dengan pamflet. Nah, kita letakkan di sini ya. Kita atur lagi jaraknya. Perkecilkan sedikit lagi. Udah. Oke, dikasih lagi bayangan. Di shadow ini deh ya. Nah, jadi kan bayangannya kan. Nah, udah bayangannya kan. Kemudian langkah selanjutnya kita menambahkan ini yang gambar ini, nah, pulpen, kertas, kacamata, dan kopi ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik sini. Sebelumnya yang sudah kakak jelaskan kembali, kalian terlebih dahulu menyiapkan objeknya terlebih dahulu tadi kan. Menyiapkan objeknya terlebih dahulu seperti yang kakak siapkan ini kan. Nah, ini objek yang ini sudah kita siapkan. Nah, mengenai yang kacamata, kopi, dan segala macam ini. Nah, tinggal kalian sekreasi mungkin mau memposisikannya di mana, menyesuaikan desain pamflet yang kalian buatkan sendiri ya. Kalau yang di pamflet ini kakak buatkan di posisinya di kanan ya, kanan atas. Jadi kita putar dulu. Set. Nah, terus kalian atur sini. Nah, jadi kan, kalian atur di sini, mempercantik nah ini. Kalau sudah, kunci biar tidak kemana-mana, biar tidak berantakan. Ini geser dikit yang logo PC-nya, nggak diperkecil dikit. Sudah, kalau sudah dah pas ya. Tinggal ditambah logo kopi yang satu lagi. Tinggal menambah logo kopi ya. Kalau sudah ditambah, tinggal diatur posisinya deh. Kopinya di mana. Nah, seperti yang di pamflet ya. Nah, jadi kan. Kalau sudah, tinggal kita atur lagi tadi ya, belum. Oh ya, dikasih lagi bayangannya deh. Kita kasih bayangan terhadap foto yang ini. Shadow. Nah. Jadi kan, kita ubah lagi warnanya biar menyesuaikan dengan pamflet. Nah, ini dikasih bayangan lagi.
Pokoknya sekreasi kalian mungkin dalam mendesain suatu pamflet ya deh ya. Mau ngasih bayangannya warna merah, warna putih, warna hitam atau warna hijau. Sekreatif kalian mungkin. Nah, hitam. Nah, ini kan sudah jadi ya desain grafisnya. Apa tuh? Desain grafis yang kakak buat ini. Tinggal kita atur-atur lagi jarak-jaraknya. Ini terlalu besar sih. Diperkecil lagi. Nah, jadi deh ya. Nah, di sini desain kita sudah jadi deh mengenai pembuatan pamflet. Contoh yang kakak buat ini ya. Kalau sudah, kalian kunci semua objek-objeknya. Tapi boleh sih kalian mau menguncikan atau tidak, seingin kalian mungkin. Ini fungsi-fungsi mengunci objek ini kan agar objeknya itu tidak keluar ataupun berantakan lah kemana-mana. Kalau misalkan kita kunci seperti ini kan bisa disentuh kan, tergeser-geser kan, sentuh ini kan tergeser kan. Nah, kalau kita kunci seperti ini, nah, tidak bisa digeser. Nah, itulah fungsi dari mengunci objek ini deh. Nah, kemudian semisalnya nih, kalian mau menambahkan suatu di background ini gambar ya. Gambar yang seperti yang kakak contohkan tadi, yang foto rame-rame tadi ya. Transparankan. Nah, kakak ulangkan lagi ya. Tinggal kalian masukkan di from galeri. Buka galeri. Di album. Pilih foto yang ingin kalian tampilkan di suatu background kita. Misalnya foto apa ya? Misalnya ini, foto yang ini. Nah, sosial media ini. Tinggal kita tarik, kita lebarkan, menyesuaikan ukuran background yang kita sudah tampilkan, buatkan di sini. Kemudian kalian opacity kan, nah, untuk mau mentransparankan ya. Nah, mentransparankan suatu background yang ingin kalian desainkan ini. Terserah kalian mau menggunakan background apapun untuk menambah opacity terhadap desain yang kalian buat. Nah, bisa kalian download, cari di Google mengenai background apapun, yang penting menyesuaikan apapun desain yang kalian ingin buatkan. Kalau misalkan kalian membuat pamflet tentang literasi kan, nah kalian cari juga backgroundnya tentang literasi seperti pena, buku, dan segala macam kan, menyesuaikan. Nah, ini 25 saja kita kasih ukurannya. Nah, kemudian ini kan gambar ini kan tertimpa gambar yang sosial media kan menimpa objek-objek seperti teks pelatihan, logo PC dan segala macam ini kan tertimpa kan. Bagaimana caranya agar tulisan background sosial media ini di bawah terhadap suatu objek seperti ya yang kalimat teks pelatihan desain grafis dan segala macam ini, kita tinggal klik to back saja. Nah, jika seperti kayak gini kan hasilnya kan. Nah, keren kan, jadi ada bayang-bayangan kan. Nah, dan juga kalau semisal kalian tidak mau menggunakan opacity atau memberikan suatu objek gambar terhadap memberikan transparansi terhadap suatu objek di desain, boleh kalian hilangkan saja, di 100-kan kembali, dan juga hasilnya seperti ini. Kalau kalian tidak memberikan suatu objek terhadap desain grafis kalian buat. Nah, bisa kalau misalkan kita menggunakan seperti ini ya. Tinggal kalian menyesuaikan saja warna-warna kalimat-kalimat yang menyesuaikan dengan objek yang ada di
background yang sudah kalian tampilkan. Misalkan nih, desain grafis ini, kita ubah warna tulisannya. Warna hitam, warna biru. Nah, warna ini misalkan. Menyesuaikan lah, bagus. Ini warna kuning nih misalkan. Nah, dan juga ini. Kan kalau kita warna putih seperti ini kan nggak jelas warnanya, nggak terang. Kita kasih warna ini. Warna apapun yang kalian inginkan, menyesuaikan dengan background desain kalian buat. Nah, seperti ini. Nah, semisal yang ini ya, warna hijau ini. Nah, bisa kalian kasih sesuai, menyesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Nah, seperti ini pokoknya contohnya deh ya. Nah, kembali di awal kita menggunakan gambar awalan saja ya. Kalau sudah, oh ya, ada lagi satu kakak penjelasan. Ini kan sudah ya, kalau misalkan kini kan hasil desainnya kan kita sudah buat kan. Nah, kalau misalkan kalian ini ya mau mendesain di awal ya, mau mengatur desain di awal lagi sebetulnya. Nah, seperti ini saja dulu. Kalau sudah mendesain, kalian klik save image. Nah, kalau save as project ini menyimpan suatu file desain kalian yang kalian telah buat ini, misalnya nih kalian buat ya, simpan project, save as project. Nah, menyimpan file ya, pelatihan Pixel Lab aja misalnya, Pixel Lab Aldi. Nah, menyimpan file kan. Nah, kalian mau mencari objeknya lagi ada sini. Nah, kan ini fungsinya untuk menyimpan hasil desain kalian. Jadi kalau misalkan kalau kalian sudah menyimpan objek itu kan, misalkan kalian mau ingin mengubah-ubah kembali, mau mendesain kembali, menambahkan suatu fitur apa objek vektor apa segala macam, itu bisa kalian masuk ke file yang kalian buat, yang telah kalian buat itu deh. Kalau sudah mendesainnya, kalian save as image. Save as image. Kalian terserah kalian mau menggunakan apa di dimensionnya nih. Mau ukuran paling tinggi, ultra, very high, tinggi, sedang, medium, sampai default. Nah, kalau kakak biasanya menggunakan very high. Jadi kualitas bagus, bersih. Jadi kelihatan asli kan. Nah, kita bisa juga menggunakan PNG atau JPG. Sama saja sih ini. Terus juga kalau sudah, save to gallery ya. Simpan. Nah, kalau sudah simpan kan, kita lihat hasil gambarnya. Yang sudah kita buat tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, kan, jadi kan hasilnya kan, gambarnya. Hasil desain kita buat tadi. Nah, begitulah deh hasil di. Ada satu lagi yang kakak ingin jelaskan. Semisalnya nih, kalian kan mau menambahkan satu objek ya. Semisalnya nih, kakak cari dulu ya. Oh ya. Oh, misalnya ini ya, foto kakak aja ya. Misalnya ini kan foto kakak ini kan di belakangnya masih ada background ya. Nah, ini kan masih ada background. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau mengambil diri kita saja, tidak
Jadi objeknya itu terhapus ya, tidak mengikuti ya. Bisa kita menggunakan aplikasi background eraser deh. Nah, di sini kalian bisa download di Play Store ya. Background eraser. Nah, tinggal kalian pilih objek gambarnya, galeri, terus terus pilih gambarnya. Nah, tampil kan objeknya kan. Terus kalian bisa menghilangkan objeknya, ya background belakangnya. Ini fungsinya ada auto kan, manual. Kalau manual kan kita menghapus sendiri kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau auto ini otomatis kita menghapusnya. Bisa juga kalian menggunakan objek ini. Oke, coba jangan gambar ini aja. Ganti gambar, Bre. Nih, misalnya gambar PC tadi, bukan PC, gambar pixel lab tadi deh. Nah di sini kan pixel lab ini kan masih ada backgroundnya deh, putih-putih di sini. Nah kita menghilangkan background dulu. Nah bagaimana menghilangkan backgroundnya? Di sini. Nah ini kan langsung otomatis ya hilang kan background hitamnya kan, putihnya kan. Kalau sudah hilang, tinggal oke, tinggal kita haluskan lagi. Ini sampai 4-5 biar lebih halus kan. Save. Finish. Udah, kita kembali ke tempat desain lagi tadi. Ingat dulu. From galeri. Nah, ini hasil desain tadi. Yang diisi eraser tadi. Nah. Jadi kan? Nah, itu caranya pengguna kalau mau menghilangkan background ya. Di aplikasi isi eraser ini, background isi eraser ini. Kemudian kalau mau lebih cepat, lebih mudah, kalian juga bisa buka di Google, cari di Google ya. Klik di Google, juga bisa kalian cari remove BG deh. Ya. Jadi kawan-kawan ada kendala teknis lagi, mungkin nanti sebentar lagi akan kembali baik lagi. Mohon ditunggu ya.
Oke, lanjut. Profesor. Jadikan host lagi. Ya, ada kesalahan teknis lagi. HP kakak tadi mati sendiri. Jadi error tadi. Ya, baik. Nah, kita buka remove BG. Nah, sinyal ini. Kok lama sih? Aduh, lamanya. Nah. Remove BG. Nah, kalau kalian sudah membuka web remove BG deh ya, link remove BG, kalian upload image dulu, uploadkan foto yang ingin kalian hilangkan backgroundnya, seperti foto kakak tadi ya. Di sini kan sudah hilang deh backgroundnya, kelihatannya. Kalau sudah download, kalian download. Download. Kalau sudah download, terus kalian masuk ke Pixel Lab. Nah, kita coba ya hasil dari remove BG yang telah kita hapus backgroundnya. Nah, ini hasilnya. Nah, hilang kan backgroundnya kan? Jadi dia fokus ke ambil objek saja dia. Nah, kalau misalnya kalian mau ngedit ya, nah, itu yang cara kedua deh. Kalau misalnya kalian mau menghapus background deh. Yang pertama tadi kan menggunakan aplikasi background eraser untuk menghilangkan objek background yang kita hilangkan. Terus juga menggunakan remove BG deh. Nah, ini aplikasinya, nah, BG di Google cari aja, klik remove BG. Nah, mungkin itu saja deh yang bisa kakak jelaskan mengenai pelatihan Pixel Lab ya. Nah, semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kakak kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kakanda Aldi telah menjelaskan. Untuk teman-teman, adakah yang ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan? Ada nomor apa nih di grup di sini? Ada orang 7. Oh, dikitnya banyak keluar deh. 2 MK. Dari ada apa ada yang ingin bertanya? Tanyalah, mumpung ini. Depi. Ayo, ayo.
Kuy, bayar kayak luar. Nggak main-main. Nih, dari rombongan dari Si Nisa nih nah. Lah sudah bisa latihan cek si Nisa nih. Linda. Diam galau budak 3 ikut. Tidak, Mbak. Tidak ada yang nak ditanya. Nian. Nian adik nanyo. Lady. Tadi ada berapa? Banyak keluar ya? Tadi ada orang 12 enggak sih? Enggak tahu. Lupa. Banyak keluar ya. Bosan kali ya? Ya, aku sempet nak ngantuk juga. Memang ya kakak jelas ya. Memang kalau mengenai desain tuh kita tuh harus benar-benar pikir dulu konsep macam mana kalau kita desain tuh. Kakak juga awal-awal kemarin tuh desain ini kan di zaman aku jadi ketua tim desain tuh. Kakak juga sempat mikir, aduh desain juga belum baca kan. Kak belajar dulu kan, lihat dulu kan mana kan YouTube segala macam. Awal-awal kita belajar tuh hasilnya tuh kurang bagus, jelek dan segala macam. Kalau kita kreatif, kita giat benar-benar belajar dan seterusnya tuh pasti bisa hasilnya kita inginkan kita tulis tuh dapat. Makanya dari itu kalau kita sudah tahu konsepnya sedikit demi sedikit, menguasai ilmunya, insya Allah hasilnya tuh bagus juga. Nah ini kakak juga sih masih belajar sih menggunakan aplikasi Pixel di Android nih. Ini B juga lagi proses juga ingin belajar aplikasi editing desain tuh di CorelDRAW juga kan, CorelDRAW sama Photoshop. Karena kakak jelasin juga ya, aplikasi desain ini juga sangat penting juga deh, nilai tambah untuk kalian juga. Kalau pegawai KG ke depan kadang-kadang kalau misalnya kalian punya keahlian ya mengenai desain atau segala hal apapun itu, kalian menjadikan suatu ladang bisnis juga. Misalnya kalian sudah menguasai desain grafis, misalnya kalian bisa membuka jasa desain atau ya apapun lah itu, bisa buka jasa sendiri kan. Dan juga kalau misalnya pegawai, kadang-kadang kalau kita punya kalian kan bisa juga nantinya untuk misalkan di perusahaan, misalkan ada nih lowongan kerja, misalkan dibutuhkan editing desain grafis, misalkan ada bisa menguasai CorelDRAW atau Photoshop. Nah, kalau kalian sudah menguasai konsep dan belajar sebaik mungkin untuk menguasai aplikasi editing desain, ya insya Allah bisa kalian menguasai itu, jadi bisa menjadikan suatu jalan kalian untuk bisa mencari uang. Nah, mungkin itu masukan untuk kakak kalian semua untuk bisa belajar deh ya, untuk belajar desain grafis. Jadi anak-anak sejarah tuh tidak hanya membahas tentang sejarah saja, tapi masalah editing, baik video ataupun juga desain grafis ini, kalian harus juga bisa menguasai ilmu-ilmu konsepnya nih. Karena untuk kalian inilah juga ilmunya nih. Untuk kalian juga, untuk diri kalian juga agak bisa tahu sih bagaimana sih desain yang bagus dan sekreatif mungkin yang kalian inginkan. Seperti itu saja yang Kak bisa jelaskan. Baiklah, tidak ada yang nak nanya kan? Rio balik lagi. Iya, tidak tahu ini Nadiem galau adik-adiknya. Ngantuk Abo. Open kamera dong. Ya sudah ada apa? Ada kata lagi ada apa? Kita foto dulu. Tidak, Open Mbak. kamera dong. Tidak ya. Tunggu, Mbak. Ya sabar. DP-nya mana? Yuk open kamera kan lo.
Oke ya. Oke, baiklah. Linda. Sembari. Depi, Linda. Bentar. Foto bersama dulu ya. Oke. Lihat dulu. 1. Depi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Siap. Sudah. Ya, dilanjutkan Nggak terasa. moderator. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup pertemuan Zoom meeting pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Kakanda Suryo. Kepada Kakanda Suryo, kami persilahkan. Baiklah, sebelum kita berdoa, ada baiknya kita niatkan dalam hati kita, terus kita memohon ampunan, memohon ridho dan barokah, agar doa kita bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana tu'azina inna sina wa ta'na. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami keberkahan dalam menuntut ilmu, dan berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami menjadi penerus bangsa yang bisa membanggakan kedua orang tua kami, yang bisa membanggakan guru-guru kami, dan juga yang bisa membanggakan negara dan tanah air kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami mohon ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian diskusi kita pada pagi hari ini mengenai pelatihan desain menggunakan aplikasi PixLab. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan kata saya. Marilah kita sebelum menutup acara hari ini mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.